Emisi merupakan zat, energi, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke udara ambien. Terjadinya perubahan kualitas udara lingkungan diakibatkan oleh adanya sumber emisi yang diikuti dengan proses pengenceran, reaksi kimia, dan transportasi kontaminan tersebut di atmosfer. Udara emisi dapat mencemari udara ambien ataupun tidak mencemari udara ambien. Hal ini tergantung dari bagaimana sistem pengelolaan yang ada. Penyebab emisi udara dapat berasal dari faktor alam maupun faktor manusia, dari sumber yang bergerak ataupun sumber tak bergerak. Adapun gas atau partikel dari pencemar udara tersebut meliputi SO2, CO, NO2, O3, hidrokarbon, PM10, PM2,5, debu, Pb, dust fall, total fluorus, fluor index, klorin, sulfat index, klorin dioksida, dan sebagainya. Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, polusi udara adalah perpaduan kompleks gas dan partikel. Kandungan-kandungan itu dihasilkan dari konstruksi, pembakaran bahan bakar fosil di pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Kandungan-kandungan dalam polusi udara ada yang ukurannya sangat kecil berupa partikulat halus yang disebut PM atau partikulat meter 10 dan 2,5. PM10 ukurannya 5-7 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Sementara PM2,5 ukurannya lebih kecil 4 kali dari PM10. Saking kecilnya hampir berupa gas. Menurut WHO, PM2,5 bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Emisi dapat berasal dari gas rumah kaca ataupun emisi karbon, emisi dari pupuk yang digunakan dalam pertanian, atau penyebab emisi lainnya. Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Terdapat parameter untuk melihat bagaimana kualitas udara ambien dan baku mutu dari emisi udara, sehingga dapat diidentifikasi apakah kualitas udara tersebut baik ataupun berbahaya. Pada emisi terdapat beberapa baku mutu sesuai dengan peraturan yang ada pada KLHK. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi. Sederhananya seperti tidak menggunakan plastik, styrofoam, menggunakan tumbler yang dapat dilakukan isi ulang, menggunakan kantong belanja sendiri dari kain, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga dapat memprediksi bagaimana sebaran polutan di masa yang akan datang, dengan berbagai cara seperti yang dilampirkan pada video berikut. Setelah dilakukan metode kuantitatif, maka dapat dilakukan analisis spasial.
Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana persebaran pencemaran yang ada di suatu area. Setiap orang bertanggung jawab dalam memberikan inovasi untuk mengurangi polusi udara. Banyak hal yang dapat dilakukan dari pemerintah pusat sampai dengan masyarakat biasa. Beberapa hal yang dapat dilakukan dan telah dilakukan ialah dengan menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan yang ramah lingkungan seperti becak ataupun sepeda. Penggunaan bata kopra cetak dan penyaring udara juga merupakan salah satu inovasi dalam mengurangi emisi. Selanjutnya akan ditampilkan video animasi edukatif terkait pengenalan ISPU sebagaimana yang telah ditampilkan terkait ISPU pada stasiun KLHK 2019. Warna langit berasal dari hasil apa yang kalian lepaskan ke udara dari kegiatan sehari-hari, Andi. Tapi akhir-akhir ini udara sedang tidak bagus, jadi warna biru tidak bisa tercipta. Malah akhir-akhir ini kita mendapatkan warna kuning. Wow, kuning. Aku suka dengan warna kuning. Tapi Andi, warna kuning akan membuat kami kesulitan untuk mewarnai langit. Kenapa? Karena di atas sana kotor sekali. Tidak hanya kotor, tapi juga sering terjadi badai. Ini tidak terjadi saat cat yang keluar berwarna biru. Apa tidak ada teman kalian yang membantu agar warna menjadi biru kembali? Ada, Andi. Teman kami, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat membantu. Wow, bagaimana cara mereka membantu? Mereka membantu melalui ISPU, Andi. ISPU Iya, Indeks Standar Pencemaran Udara. itu apa? ISPU itu adalah angka tanpa satuan. Gunanya agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui mutu udara ambien di suatu daerah. Wow, keren. Jadi dengan ISPU, kita tahu udara saat ini sehat atau tidak. Dan itu berpengaruh dengan warna langit. Nah, dalam menentukan ISPU itu, tanggung jawabnya menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota, atau bekerja sama dengan badan usaha. Semua itu sudah ada dalam Peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2020. Oh iya, perhitungan ISPU didapat dari Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien atau SPKUA. Ada 5 kategori ISPU, Andi. Yang paling baik itu saat angkanya di rentang 1-50, saat warna masih hijau. Artinya udara sangat baik dan tidak memberikan efek negatif untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua orang juga bisa melakukan kegiatan di luar. Namun kalau rentangnya naik 51-100 yang berwarna biru, orang-orang dengan kelompok sensitif harus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama. Karena pada rentang ini, kualitas udara memasuki kategori sedang yang masih dapat diterima oleh makhluk hidup. Lalu yang ketiga? Memasuki kategori tidak sehat, Andi. Warnanya menjadi kuning karena rentang semakin naik menjadi 101-200. Kualitas udaranya bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Orang-orang pun harus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan. Jika rentangnya naik lagi di 201-300 dengan warna merah, berarti udaranya sudah sangat tidak sehat yang menyebabkan risiko kesehatan. Nah, kalau sudah seperti ini, lebih baik kamu jangan terlalu lama di luar ruangan. Lalu yang terakhir, berwarna hitam. Ini sudah berbahaya. Rentangnya sampai lebih dari 300. Kamu harus di rumah saja, Andi. Karena kualitas udaranya sangat buruk, merugikan kesehatan, dan harus ditangani dengan cepat. Demikian video pengenalan terkait ISPU dan juga pengenalan mengenai emisi, khususnya emisi udara. Semoga ilmu yang kita telah dapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya.